Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, perkenalkan, nama saya Mahsus. Saya seorang mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Pada saat ini saya diberikan tugas oleh dosen untuk menjelaskan tentang perkembangan bahasa Indonesia pada saat ini. Jadi sebelumnya, abang-abang dan kakak-kakak sekalian, bahasa Indonesia itu adalah bahasa nasional, bahasa resmi negara. Jadi wajib bagi kita sebagai warga negara Indonesia untuk mengetahui atau mempelajari bahasa Indonesia itu. Awal mulanya itu berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu, yang mana tegasnya Melayunya itu Melayu Riau. Kenapa bahasa Melayu yang menjadi bahasa nasionalis, tahu sebagai bahasa resmi negara? Karena pada saat itu bahasa Melayu itu lingua franca, yang mana bahasa Melayu itu bahasa pengantar atau bahasa pergaulan pada zaman itu. Jadi bahasa Melayu itu bahasa pengantar dan bahasa pergaulan pada zaman itu. Jadi itu adalah alasan mengapa bahasa Melayu itu menjadi bahasa nasionalis atau bahasa resmi negara. Perlu kita ketahui, terbentuknya bahasa Indonesia itu pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada tanggal 28 Oktober 1928, yang mana bersamaan dengan momen Sumpah Pemuda. Jadi terbentuknya bahasa Indonesia itu bersamaan dengan momen Sumpah Pemuda. Yang mana yang saya searching di Google itu ada yang namanya Muhammad Tabrani Surjowijitro, yang mana Muhammad Tabrani ini sangat berperan penting dalam terbentuknya bahasa Indonesia. Biografi beliau adalah beliau lahir di Pamekasan, Madura pada tanggal 10 Oktober 1904. Pada tanggal 10 Oktober 1904. Dan ia meninggal pada tanggal 12 Januari 1984. Beliau meninggal pada tanggal 12 Januari 1984 dan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Yang mana beliau ini juga merupakan salah satu penggagas Kongres Sumpah Pemuda. Jadi kawan-kawan, begitulah terbentuknya atau siapa yang berperan penting di dalam bahasa Indonesia ini. Jadi saya sekarang akan membahas tentang kedudukan bahasa Indonesia di negara ini.
kedudukan bahasa Indonesia di negara ini adalah sebagai tadi bahasa nasional atau bahasa resmi negara. Yang mana bahasa Indonesia ini memiliki fungsi, yaitu sebagai sarana komunikasi antar daerah. Menjadi sarana komunikasi antar daerah. Itulah fungsinya bahasa Indonesia. Nah, contohnya pada saat kita ke Madura. Pada saat kita ke Madura, misalnya kita orang Melayu pergi ke Madura. Nah, kemungkinan kalau kita pakai bahasa Indonesia, orang Madura itu lebih memahami. Nah, jadi begitu fungsinya bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi antar daerah. Dan seiring berjalannya waktu, bahasa Indonesia itu memiliki perkembangan baik dari segi lisan maupun tulisan. Bahasa Indonesia itu memiliki perkembangan baik dari lisan maupun tulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.